Hingga kini pekuburan Talanggayau masih sangat ditakuti warga. Bila malam sudah tiba, tidak ada seorang pun yang berani melewati pemakaman yang kini jadi buah bibir itu. Walau sudah banyak ulama, kiai dan ustadz yang mendoakan agar arwahnya kembali ke alam barzah, namun hantu Zakiyah terus-terusan muncul di hari-hari yang disebut di atas tadi. Hantu Zakiyah masih berkeliaran, keluar dari alam pemakaman yang disebut oleh warga sebagai bangkit dari kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang bangkit dari kubur. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Manusia yang sudah mati hidup kembali, mana mungkin? Berangkat dari pertanyaan inilah, aku ikut serta dalam ritual penangkapan hantu kuburan Talanggayau, tempat di mana hantu Zakiyah sering maujud dan menakut-nakuti warga. Pada suatu hari, Kamis Pon 13 Januari 1990 pukul 6 malam 40 WIB, anak bungsu almarhumah Zakiyah, Herman yang baru berumur 10 tahun, dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang sudah 3 bulan meninggal. Saat itu Herman sedang menonton TV di ruang depan rumahnya di Tebing Giling, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di saat asyik menonton televisi, Herman melihat kemunculan ibunya yang tiba-tiba dan mematikan TV yang sedang dia tonton. Di luar kesadaran bahwa ibunya sudah meninggal, Herman berteriak kepada ibunya, "Mama, jangan matikan televisi, aku lagi nonton nih." Pekik Herman, polos. Dalam hitungan detik, ibunya yang menggunakan baju kebaya hitam yang biasa dikenakan di saat masih hidup itu, menghilang entah kemana. Ayahnya yang baru saja usai ambil wudhu untuk sembahyang maghrib, kaget mendengar Herman memanggil mamanya. "Kamu barusan kenapa, Her? Kamu memanggil mama dan meminta mama tidak mematikan TV?" tanya Herman. Setelah dijawab iya oleh Herman, kagetlah si ayah. Sebab Herman benar-benar melihat ibunya yang sudah meninggal, datang lagi dan mematikan TV. Ibu memakai baju kebaya warna hitam dan sarung warna coklat yang biasa dipakainya semasa hidup, cerita Herman. Mulanya Ardan, ayah Herman, mengira anaknya mengigau atau si bungsu sedang berhalusinasi karena sedang merindukan ibunya. Tapi habis sholat maghrib, Ardan dikejutkan lagi oleh kelebat hitam di ruang sembahyang. Setelah diperhatikannya dengan seksama, kelebat itu ternyata sosok Zakiyah, almarhumah istrinya yang telah memberinya 3 anak. "Oh Tuhan, bukankah itu Zakiyah?" batin Ardan. Ardan segera berlari ke ruang belakang di mana istrinya itu melesat. Sesampainya di lorong menuju dapur, Ardan melihat telak wajah istrinya yang tegak menghadap ke arahnya, dengan wajah pucat berbola mata warna putih semuanya. Zakiyah memakai kebaya warna hitam dan sarung coklat kesukaannya ketika masih hidup. "Zapia, kamukah itu?" tanya Ardan. Karena sudah menjadi hantu, Zakiyah tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam hitungan detik setelah ditanya, sosok Zakiyah pun menghilang keluar jendela yang belum terkunci. "Zakiyah, Zakiyah, kemana kamu?" imbuh Ardan makin penasaran. Sejak malam itu, Ardan menjadi gelisah. Matanya tak dapat dipejamkan dan Ardan sama sekali tak dapat tidur. Jantungnya mulai goyah dan batinnya pun resah. Perasaan pun tiba-tiba menjadi gamang. Pikirannya jauh menerawang ke sosok istri yang sangat dicintainya itu. Juga pada kenangan indah saat terakhir kali dia berdua dengan istrinya di Sungai Musi dengan speedboat. Batin Ardan, mana mungkin Zakiyah yang sudah mati bisa hidup kembali dan menjadi hantu seperti itu? Sebelum pertanyaan itu terjawab olehnya sendiri, Ardan tersentak oleh jerita Nyonya Hamid, tetangga sebelah selatan rumahnya. Ardan segera beranjak keluar rumah dan bertanya pada Nyonya Hamid. Nyonya Hamid tersungkur di lantai bawah rumahnya dan seperti orang trans, kesurupan. "Kenapa, Bu?" tanya Ardan, gelagapan. "Karena masih trans." Nyonya Hamid tidak dapat menjawab pertanyaan Ardan, tapi mata istri Hamid itu melotot ke arah Ardan seperti mau marah. Setelah minum air putih yang dibaca-bacai oleh Hamid,
suaminya, ibu muda itu pun akhirnya sadar. Dalam sadarnya, dia bercerita bahwa baru saja dia dicekik oleh Zakiyah, almarhumah yang sudah 3 bulan lalu dikubur. Istri bapak hidup lagi dan dengan jelas saya lihat wajahnya. Tapi bola matanya semuanya putih dan giginya bertaring 2, ungkap Nyonya Hamid datar. Hamid terperanjat mendengar cerita istrinya itu. Sedang Ardan hanya diam dan tertunduk tak bisa membantah lagi. Sebab dia dan anaknya, Herman, baru saja melihat Zakiyah di rumahnya. Ardan meminta pada keluarga Hamid agar tidak menyebarkan cerita itu keluar. Ardan mengaku sangat malu dan terpukul sekali bila banyak orang tahu bahwa Zakiyah menjadi hantu. Bagi manusia baik-baik, terutama Ardan yang rajin ke masjid, akan sangat terpukul bila warga mengetahui almarhumah istrinya menjadi hantu. Bukan cuma saya dan anak-anak saya akan terpukul dan malu oleh aib ini. Tolonglah, simpanlah cerita ini dan jangan samapi keluar, harap Ardan. Ardan berdalih bahwa setiap manusia yang mati jadi hantu, biasanya orang tersebut saat hidupnya sangat jahat. Selain banyak dosa kepada sesama, dia juga biasanya punya hati busuk ketika hidup. Syirik, dengki, iri hati dan nyinyir. Walau saya sangat mencintainya, tapi saya akui istri saya telah banyak menyakiti hati orang dengan pekerjaannya sebagai pedagang uang. Aku Ardan. Memang Ardan tahu betul tentang tabiat istrinya itu. Ketika hidup, istrinya menjadi lintah darat dan memperdagangkan uang dengan bunga yang besar. Bila pelanggan terlambat bayar, Zakiyah tidak segan-segan mengambil benda-benda berharga secara paksa. Bahkan kerap pula melakukan kekerasan bersama pasukan penagih hutangnya yang terdiri dari preman-preman berbadan besar. Selain banyak menyiksa penghutang, Zakiyah juga terkenal berani melawan suami, punya hati syirik, dengki, iri dan mulutnya sangat pedas menyakiti hati orang. Pada saat Zakiyah dimakamkan di pemakaman Talanggayau, pelayat sudah curiga bahwa matinya Zakiyah tidak sempurna. Sebab, selain tanahnya sangat kurang untuk menutupi kuburannya, di dalam kuburan juga mengalir air dan berkumpul banyak belatung. Kata orang, bila manusia banyak menyakiti hati orang lain, kuburannya akan sempit dan banyak belatung dan ular di makamnya. Benar saja, setelah 3 bulan dimakamkan, mayat Zakiyah bangkit lagi. Setiap sore hari tertentu menjelang azan maghrib, kuburannya mereka kemudian mengeluarkan asap putih. Asap itu bergumpal lalu maujud seperti sosoknya ketika hidup. Bedanya, kini dia bertaring dan bermata putih tanpa bola mata hitam dengan wajah yang pucat tidak berdarah. Setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Wage dan Minggu Pon, arwah Zakiyah maujud berkeliling kampung. Bahkan orang-orang yang lalu lalang di jalanan depan rumahnya kerap melihat sosok Zakiyah di bawah rumah panggung miliknya. Di dalam kegelapan dan samar-samar malam, sosoknya selalu duduk jongkok menghitung uang di tangannya. Saat senter mengarah kepadanya, matanya akan membelalak dengan warna putih semua. Mulutnya membuka memperlihatkan taring bagaikan Dracula di film-film horor. Jadi, walau Hamid dan istrinya tidak membocorkan kejadian yang mereka alami, karena warga lain melihat sendiri hantu Zakiyah, maka kasus bangkit dari kubur itu menyebar ke seantero kelurahan. Menurut para dukun di wilayah itu, bahwa hantu Zakiyah menghitung uang karena semasa hidupnya diperbudak oleh uang. Dia sangat tergila-gila dengan uang, bahkan menjadikan uang seperti Tuhan dalam tanda petik. Zakiyah memperdagangkan uang dengan kesadisannya sendiri. Uang itu diberanak-pinakan dan dibungakan dengan bunga yang mencekik leher. Zakiyah menggunakan kesempatan pada orang-orang yang terdesak butuh uang dengan bunga yang teramat besar dan cara penagihan yang menekan orang. Banyak pelanggan yang sakit hati, stres dan bahkan ada yang sampai mati karena depresi. Maka itulah, saat meninggal, Zakiyah menjadi hantu yang mengerikan dan membuat kampung menjadi angker. Sebagai wartawati bidang supranatural, aku tertarik betul ketika kumpulan paranormal Indralaya melakukan ritual penyempurnaan arwah. Hantu Zakiyah akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol lalu dilarung ke Sungai Musi dan dihanyutkan ke Laut Selat Bangka, 68 mil laut dari Jembatan Ampera Kota Palembang. Malam Jumat Kliwon, 18 Maret 1990.
dilakukan ritual penangkapan arwah di makam Zazkiyah di Talanggayau. 5 paranormal asal Indralaya itu memperbolehkanku meliput. Kusiapkan handycam Sony CCD, juga kodak kamera Nikon AF-M2 dengan ASA 1600, serta kamera TV close circuit penangkap cahaya berintensitas rendah. Batinku gamang juga saat kelima paranormal itu membakar hiyo, Madat Turki, Kemenyan Arab dan meletakkan apel jin di pusara Zakiyah. Mereka berkomat-kamit membaca mantra, sedangkan aku sibuk menepuk nyamuk yang begitu banyak hinggap di tangan dan tadibu. Pas bersamaan dengan suara azan maghrib dari surau terdekat, tiba-tiba pusara bagian kepala Zakiyah merekah. Tanah membuka selebar 10 cm dengan mulai meretak secara alami sedikit demi sedikit. Dalam hitungan detik, lobang yang membuka itu mengeluarkan asap. 5 paranormal yang dipimpin Bang Usni itu buru-buru meletakkan botol di bagian lobang, kemudian menampung semua asap hingga memenuhi botol. Setelah penuh dan asap dari dalam makam habis, botol itu ditutup dengan penutupnya. Agar penutup itu menjadi kuat, Bang Usni menambah pula tutup plastik tebal dan diikat dengan karet band. Setelah rapih, 5 paranormal itu bermeditasi lagi dan mengucapkan mantra-mantra khas. Beberapa saat kemudian, mereka merapikan kembali apel jin, Madat Turki dan Kemenyan Arab yang telah mereka bakar. Lalu kami bersama-sama pergi ke kota Palembang dan melarung botol itu ke Sungai Musi yang sedang surut ke arah Laut Sungsang di Selat Bangka. Semua peristiwa itu terekam dalam kameraku dan aku menurunkan liputan itu di majalah segmen Supranatural tempatku bekerja. Botol telah hanyut di sungai menuju laut. Perlahan tapi pasti asap itu mengapung dan pergi untuk selamanya. Kata Bang Usni, asap itu adalah arwah dari alam kubur yang maujud menjadi hantu Zakiyah. Dengan tertangkapnya asap itu, dijamin 100% hantu Zazkiyah pergi ke alam keabadian dan hantunya tidak akan kembali lagi. Ardan telah membayar mahal pada mereka atas tugas-tugas goib itu. Ardan tak hendak menyusahkan warga karena hantu istrinya yang terus-menerus menampakkan diri dan mencari korban. Tanggal 18 dibuang ke sungai. Tanggal 30 Maret 1990 pukul 7 malam .00, hantu Zakiyah menampakkan diri lagi di bawah rumahnya. Yang melihat hantu itu adalah Ardan sendiri. Dan Ardan dicekik oleh hantu istrinya itu. Setelah dipanggil, Bang Usni meminta maaf karena botol yang hanyut di Sungai Musi itu tidak sampai ke laut. Di sekitar Pulau Kemaro, botol itu tertabrak baling-baling kapal dan pecah. Asap yang ada di dalam botol kembali mengudara dan balik lagi ke makam Zakiyah. Sepanjang 56 km, kata Bang Usni, asap bisa mengenali makam dan kembali ke jasad yang telah menjadi tulang belulang. Untuk itulah, Bang Usni berjanji akan melakukan ritual penyempurnaan ulang. Tapi sayang, tanggal 5 April 1990, Bang Usni dan keempat temannya sesama paranormal tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Gawaran. Mobil yang mereka tumpangi bertabrakan hebat dengan truk tronton, dan semua penumpang cari yang disetir Bang Usni mati semua. Ada kabar menyebar bahwa arwah Zakiyah itu menampakkan diri di depan cari di Gawaran dan membuat Bang Usni tak dapat mengendalikan setir lalu menabrak tronton. Info itu didapat dari Hardi, supir tronton yang melihat kelebat wanita berkebaya di depan cari dan di depan trontonnya. Keterangan itu dikaitkan warga dengan sosok hantu Zakiyah, di mana dari kebaya hitam dan sarung yang dikenakan, yang merupakan busana khas hantu Zakiyah yang selama ini nampak. Hingga kini pekuburan Talanggayau masih sangat ditakuti warga. Bila malam sudah tiba, tidak ada seorang pun yang berani melewati pemakaman yang kini jadi buah bibir itu. Walau sudah banyak ulama, kiai dan ustadz yang mendoakan agar arwahnya kembali ke alam barzah, namun hantu Zakiyah terus-terusan muncul di hari-hari yang disebut di atas tadi. Hantu Zakiyah masih berkeliaran, keluar dari alam pemakaman yang disebut oleh warga sebagai bangkit dari kubur. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.